Halo semuanya, perkenalkan saya Davina Intan Aurelia dengan NIM 2023 Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya pada mata kuliah e-commerce yang berjudul Perancangan Model Bisnis E-commerce berbasis keamanan etika digital dan user experience, studi kasus JD.com dan Lazada. Tugas ini disusun oleh Putri Ines alias Alicia Stiva dan saya sendiri. Masuk ke latar belakang, sekarang hampir semua orang berbelanja secara online. Kita tidak perlu datang ke toko karena semua bisa dilakukan melalui internet. Tetapi perkembangan e-commerce tidak hanya soal jual beli. Sekarang persaingan e-commerce terjadi pada tiga hal utama. Yang pertama keamanan transaksi, kemudian etika bisnis digital, dan juga user experience. Kenapa keamanan itu penting? Karena ketika belanja online, kita menyerahkan banyak informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor HP, rekening, data pembayaran. Kalau sistem keamanan lemah, data tersebut bisa dicuri atau disalahgunakan. Makanya, keamanan menjadi faktor pertama yang menentukan apakah konsumen percaya terhadap suatu platform atau tidak. Mengapa etika digital penting? Etika digital artinya bagaimana perusahaan memperlakukan konsumennya dengan jujur. Misalnya, apakah foto produknya sesuai, apakah reviewnya asli atau palsu, apakah data penggunanya dijual, apakah algoritma rekomendasinya adil. Kalau semua itu tidak transparan, maka kepercayaan konsumen akan turun. Terus kenapa user experience penting? Nah, user experience adalah pengalaman pengguna ketika, menggunakan aplikasi. Misalnya, apakah aplikasinya mudah digunakan, apakah, menunya mudah dicari, apakah proses checkout-nya cepat, apakah tampilannya nyaman. Semakin nyaman digunakan, semakin besar kemungkinan, orang tersebut akan kembali berbelanja di aplikasi. Nah, kenapa kami memilih JD.com dan Lazada? Karena keduanya memiliki model bisnis yang berbeda. Nah, JD.com ini menggunakan model inventory base yang artinya sebagian besar barang dikelola sendiri oleh perusahaan. Jadi, mereka bisa mengontrol kualitas barang, gudang, pengiriman, sampai keamanan transaksi. Akibatnya, risiko barang palsu menjadi lebih kecil. Sedangkan Lazada ini menggunakan model marketplace, artinya siapa saja bisa menjadi penjual. Keuntungannya pilihan harga lebih banyak, harga lebih murah, banyak UMKM yang bisa ikut berjualan, tetapi kekurangannya adalah kualitas penjual, menjadi tidak sama. Lanjut ke rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan, bagaimana perbandingan JD.com dan Lazada berdasarkan aspek keamanan etika bisnis digital dan pengalaman pengguna. Apakah kelebihan dan kekurangan masing-masing platform, faktor-faktor apa yang perlu dipertahankan dan dikembangkan dari kedua platform tersebut, terus bagaimana, perancangan model bisnis e-commerce yang mengadopsi keunggulan kedua platform untuk meningkatkan keamanan, etika bisnis, dan pengalaman pengguna. Dengan tujuannya yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing platform, berdasarkan tiga aspek yang sebelumnya udah dijelasin tadi, menentukan faktor-faktor penting yang perlu dipertahankan maupun dikembangkan dari kedua platformnya, kemudian merancang model bisnis e-commerce baru yang mengintegrasikan keunggulan dari kedua platform. Nah, di sini masuk ke kajian teori, teori pertama yaitu adalah e-commerce dan model bisnis, model bisnis digital. Di sini dijelaskan bahwa ada 2 model bisnis, yang pertama, inventory base, yaitu platform membeli barang terlebih dahulu, contohnya yang dilakukan sama JD.com. Nah, keuntungannya itu, kualitas lebih terjamin, pengiriman lebih cepat, kontrol lebih tinggi. Tetapi pilihan barang menjadi lebih sedikit. Sedangkan, untuk yang marketplace yaitu platform hanya mempertemukan penjual dan pembeli, contohnya Lazada. Nah, dia tuh keuntungannya di, pilihan produk yang banyak dan harganya itu bersaing, tetapi lebih sulit mengontrol kualitas semua penjual. Nah, teori kedua yaitu keamanan sistem. Teori ini tuh menjelaskan bahwa pengguna hanya akan percaya apabila platform itu memiliki enkripsi, SSL, autentikasi, perlindungan data. Nah, semakin tinggi keamanan, semakin tinggi kepercayaan pengguna. Masuk ke teori ketiga yaitu etika bisnis digital. Di sini dijelaskan 3 prinsip utamanya yaitu ada fairness, yaitu harus adil, terus ada accountability, artinya perusahaan harus bertanggung jawab, terus ada transparansi, artinya perusahaan harus terbuka kepada pengguna. Misalnya review tidak boleh palsu, harga tidak boleh menyesatkan, deskripsi produk itu harus sesuai.
Masuk ke teori keempat, yaitu Teknologi Acceptance Model atau TAM. Ini teori yang menjelaskan mengapa seseorang mau menggunakan teknologi. Ada dua faktor. Yang pertama ada perceived usefulness, apakah aplikasinya bermanfaat. Terus yang kedua ada perceived ease and use, yaitu apakah aplikasi mudah digunakan. Kalau dua faktor ini tinggi, orang akan lebih sering menggunakan aplikasi tersebut. Terus, untuk teori yang kelima yaitu consumer trust, yaitu teori yang mengenai kepercayaan konsumen. Kepercayaan tersebut karena keamanan, pengalaman positif, reputasi platform. Kalau terjadi kebocoran data, kepercayaan, konsumen akan turun dan pengguna bisa, berhenti menggunakan platform tersebut. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Di sini kami memulai, pertama menentukan objek, kemudian kami mengidentifikasi fitur dari kedua, platform tersebut, kemudian melakukan pengujian berdasarkan 3 aspek yang tadi, kemudian kami menganalisis hasilnya, kemudian kami baru merancang ide bisnis baru. Nah, penelitian ini tidak membuat aplikasi, tapi melakukan evaluasi terhadap 2 aplikasi yang sudah ada. Caranya adalah membandingkan JD.com dan Lazada berdasarkan 3 aspek, yaitu keamanan, etika bisnis digital, dan user experience. Bagaimana, kami membandingkannya? Nah, jadi pengujiannya dilakukan, dengan merancang simulasi user journey, peneliti atau kami berperan menjadi pengguna. Kemudian melakukan aktivitas seperti mencari produk, melihat toko, membaca review, mengecek refund, melihat keamanan pembayaran, mengecek customer service. Setelah itu semua hasil dicatat lalu dibandingkan satu per satu. Nah, ini hasil dari perbandingan JD.com dan Lazada dari 3 aspek yang sudah kita sebutin tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada keamanan. Di sini yang dibandingkan adalah verifikasi penjual, risiko barang palsu, refund. Hasilnya, JD.com lebih unggul, karena JD.com mengontrol sendiri barang yang dijual, sedangkan Lazada lebih banyak bergantung pada penjual pihak ketiga. Akibatnya peluang barang palsu lebih besar dibandingkan JD.com. Terus yang kedua ada etika bisnis, yang dibandingkan adalah transparansi produk, moderasi ulasan, dan perlindungan data. Hasilnya JD.com kembali lebih unggul karena informasi produk lebih, konsisten dan moderasi review lebih ketat. Sedangkan Lazada memiliki jutaan seller sehingga, kualitas informasi produk menjadi, tidak terlalu sama. Nah, masuk ke bagian yang user experience. Di bagian ini justru Lazada menang. Kenapa? Karena tampilannya lebih menarik dan di Lazada itu menyediakan fitur kayak voucher, flash sale, game, dan promo. Nah, semua itu membuat pengguna lebih betah menggunakan aplikasi. Sedangkan JD.com tampilannya lebih sederhana dan fokus pada efisiensi transaksi. Nah, jadi kesimpulan, dari evaluasi keduanya itu JD.com lebih unggul, pada keamanan dan etika, sementara Lazada lebih unggul pada pengalaman pengguna. Nah, faktor, yang dipertahankan dan dikembangkan dari perbandingan kedua e-commerce tadi, yaitu JD.com dan Lazada, yang harus dipertahankan itu ada verifikasi seller, transparansi produk, rating dan review, payment protection, refund, navigasi yang mudah, dan juga keamanan data. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah verifikasi barang palsu, review palsu, privacy data, keamanan cyber, tampilan promosi yang terlalu ramai, dan, kualitas logistik. Nah, kami tidak hanya membandingkan, tetapi kami juga membuat rancangan platform baru bernama Alinda Co, yang menggabungkan keamanan JD.com dengan pengalaman pengguna Lazada. Konsep utamanya disebut trust-centric, marketplace, artinya, seluruh sistem dibangun berdasarkan kepercayaan konsumen. Nah, fitur barunya itu yang pertama ada Trust Hub, jadi semua barang harus diperiksa dulu sebelum dikirim, jadi kualitasnya lebih terjamin. Yang kedua ada blockchain, jadi setiap barang memiliki QR code pengguna bisa melihat perjalanan barang sejak diproduksi sampai diterima. Tujuannya memastikan, barang benar-benar asli. Yang ketiga yaitu ada
video review, yaitu review hanya boleh dibuat oleh pembeli asli, harus disertai video unboxing, dan AI akan membantu memvalidasi kesesuaian review dengan transaksi. Jadi review palsu dapat dikurangi. Terus yang terakhir ada privacy first, yaitu pengguna bebas menentukan apakah datanya itu boleh digunakan untuk iklan atau tidak. Artinya, pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap data pribadinya. Jadi penelitian ini bukan untuk mencari platform yang paling baik, tetapi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari JD.com serta Lazada dari sisi keamanan, etika bisnis digital, dan pengalaman pengguna. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar merancang model bisnis e-commerce baru, yaitu Alinda Co, yang menggabungkan keamanan tinggi ala JD.com dan pengalaman pengguna yang menarik seperti Lazada, sehingga diharapkan mampu menciptakan platform yang lebih aman, transparan, dan dipercaya oleh konsumen. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.